Baik bagi saudara-saudara yang belum memahami perihal bidat-bidat di dalam sejarah gereja, khususnya dalam hal doktrin, trinitas, dan juga kristologi, maka dalam video ini saya akan coba memaparkan jenis-jenis daripada bidat-bidat tersebut. Pertama-tama dalam hal doktrin trinitas, saudara. Yang pertama itu ada bidat yang disebut sebagai monarki modalis atau modalisme. Nah, ajaran sesat ini mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah peran yang berbeda-beda dari satu pribadi Allah. Di dalam perjanjian lama dia berperan sebagai Bapa, kemudian ketika datang ke dalam dunia berinkarnasi, dia berperan sebagai anak, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus sudah selesaikan tugasnya di bumi ini, tugas penebusannya, kemudian naik kembali ke sorga, lalu kemudian datang lagi menjadi Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah tiga peran yang berbeda dari Allah yang satu pribadi. Nah, ajaran ini juga dikenal sebagai Sabellianisme, saudara, karena seorang pengajarnya itu yang paling terkenal bernama Sabellius. Tetapi sebelum Sabellius, saudara, ajaran ini sudah diajarkan oleh seseorang yang namanya Praxeas, dan Tertullianus, Bapa Gereja waktu itu yang pertama kali menggunakan istilah Tritunggal, itu mati-matian melawan ajaran sesat daripada Praxeas ini. Dan ada tulisannya itu yang berjudul Against Praxeas, ya. Nah, saudara, itu ajaran modalisme, ya, monarki modalisme atau Sabellianisme, yang kemudian pada abad yang lalu muncul kembali, diajarkan oleh orang-orang Pentakosta tertentu. Ya, sekelompok kecil orang Pentakosta mengajarkan ini, ya, mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Yesus, juga adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus ini adalah tiga peran yang berbeda dari satu Allah, ya. Dan ilustrasinya yang terkenal adalah apa, begini, ya. Saya kalau di rumah adalah Bapa ketika saya memimpin keluarga saya, ya. Saya adalah kepala keluarga, saya adalah Bapak, ya. Lalu kemudian kalau saya di kantor, saya adalah direktur. Lalu kemudian kalau saya di jalan menyetir mobil, saya adalah sopir. Jadi Bapak, direktur, dan sopir ini adalah tiga peran yang berbeda dari saya yang satu pribadi. Nah, ini ciri khas ajaran Oneness Pentecostalism, saudara, yang sama dengan Sabellianisme atau monarki modalis, ya. Monarki modalisme, saudara. Dan ajaran ini adalah ajaran sesat dan sudah dikutuk dalam sejarah gereja sebagai bidat, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada sejenis ajaran yang disebut sebagai monarki dynamic, ya, monarki dinamis. Nah, pada prinsipnya sebetulnya presuposisinya sama. Kalau Sabellianisme tadi atau monarki modalisme tadi itu menekankan kesatuan Allah, ya, dan menolak trinitas, kesatuan dalam pengertian betul-betul satu pribadi. Maka sebetulnya monarki dinamik atau dynamic ini juga sama sebetulnya, menekankan kesatuan Allah yang satu pribadi. Maka mereka menolak Yesus itu sebagai Allah, ya. Mereka percaya hanya ada satu Allah. Dan Yesus itu hanyalah manusia yang diangkat jadi Allah. Ya, Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Allah atau diangkat jadi Tuhan, begitu, ya. Dan pengangkatan Yesus untuk menjadi Allah atau menjadi Tuhan itu ya pada saat pembaptisannya di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan pada saat kebangkitannya lalu kemudian kenaikannya ke surga, disitulah Yesus diangkat menjadi Tuhan, begitu. Nah, ajaran ini disebut sebagai monarki dinamik, saudara. Dan ada sekelompok orang-orang Kristen Yahudi mula-mula, itu berasal dari Yerusalem, saudara, namanya golongan Ebionisme atau kaum Ebionit, ya. Ebionism atau Ebionit, saudara, itu mengajarkan ajaran semacam ini. Dan ini ajaran sesat dan kemudian kita kenal sebagai ajaran Unitarian. Ya, ajaran Unitarian, ya. Kalau saudara mendengarkan sekarang orang-orang yang berkata Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan, tapi diangkat jadi Allah atau diangkat jadi Tuhan, itulah ajaran Unitarian, ya. Unitarian, ada banyak berseliweran di YouTube, saudara, ajaran Unitarian yang mengatakan Allah satu-satunya itu hanya Bapa. Yesus itu diangkat
ya, jadi Tuhan ataupun diangkat jadi Allah begitu ya. Ini ajaran Unitarian. Ini namanya monarki dinamik, ajaran sesat ya. Dan teologi liberal juga saudara mengajarkan hal seperti ini. Jadi dianggap Yesus itu hanya manusia yang agung sekali yang kemudian diangkat menjadi Allah. Dan akhir-akhir ini ajaran Erastus Sabdono sangat mirip-mirip dengan ini. Ketika dia mengatakan Yesus itu bukan logos ya, karena logos itu adalah metonim dari Bapa, julukan dari Bapa. Nah, karena Yesus bukan logos, maka Yesus adalah manusia yang sempurna, yang taat sempurna kepada Bapa dan dituntun oleh Bapa, sehingga Yesus sukses menjadi juru selamat. Disitulah Yesus diangkat menjadi Tuhan. Ya. Nah, ini ajaran-ajaran yang mirip ya, monarki dinamik ya, kemudian juga Unitarian ya, monarki dinamik itu tadi Unitarian ya. Kemudian teologi liberal dan ajaran Erastus ini ya, itu ada kemiripan-kemiripan. Nah, ini ajaran sesat dan sudah diputuskan sebagai bidat itu dalam sejarah gereja. Lalu juga ada ajaran subordinasi ya. Itu diajarkan oleh Arius yang menganggap bahwa Yesus tak mungkin Allah. Nah, presupposisinya sama dengan Sabellian tadi yang menganggap Allah hanya satu pribadi saja, sehingga dianggap Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu tiga peran berbeda dari Allah yang satu. Demikian juga dengan monarki dinamis tadi mengatakan hanya ada satu Allah, satu pribadi Allah. Dan oleh karenanya Yesus bukan Allah. Dia hanyalah manusia sempurna yang diangkat jadi Allah atau diangkat jadi Tuhan ya. Nah, presupposisi daripada Arius sama. Ya, walaupun nanti itu bergerak ke arah yang berbeda ya. Allah itu esa, satu pribadi saja. Kalau Allah satu pribadi saja, maka tidak mungkin Yesus juga adalah Allah yang sama atau setara dengan Bapa. Maka oleh karenanya menurut Arius, Yesus ini ya diciptakan sebelum Allah Bapa itu menciptakan segala sesuatu. Logos ini diciptakan sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Maka Yesus adalah ciptaan mula-mula yang mempunyai substansi ilahi tapi lebih rendah dari Allah Bapa. Jadi Bapa itu adalah Allah yang mayor, utama, sedangkan Yesus adalah Allah yang dicipta. Nah, di sini juga saudara ingat ya, ada kemiripan dan pengajaran Erastus Sabdono yang mengatakan Bapa adalah Allah mayor, major God, dan Yesus itu adalah Allah minor God ya. Ya, di dalam diri Erastus memang ini bertumpuk-tumpuk ajaran bidat ya, yang dianggap penemuan baru dia, padahal sudah dulu itu diajarkan, itu ajaran bidat yang Erastus ajarkan ini saudara. Nah, itu ajaran Arius saudara, sehingga Yesus Allah yang lebih rendah substansinya. Maka dalam konsili Nisea itu perdebatan antara pihak Athanasius dan pihak Arius itu adalah seputar istilah homoousios, itu artinya sama substansinya, atau homoiousios, serupa, similar, mirip substansinya. Nah, kalau Arius berkata homoiousios, ini cuma ini cuma selisih satu kata loh, yaitu kata i saja. Golongan Arius mengatakan homoiousios, substansi Bapa dengan Yesus itu, dengan anak itu mirip, tapi tidak sama, karena Yesus diciptakan substansinya. Tetapi golongan Athanasius berkata Yesus adalah Allah dari Allah, terang dari terang, begitu ya. Substansi Bapa dengan anak itu homoousios, sederajat, sama substansinya, usianya sama, naturnya sama. Nah, ini pergulatan di dalam konsili Nisea saudara. Dan ajaran Arius ini dibangkitkan lagi di era sekarang ini saudara, terutama sekitar 2 abad yang lalu ya, oleh yang namanya saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova ini mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang diciptakan, ciptaan mula-mula Allah begitu ya. Dia adalah penghulu malaikat Mikael. Ya, Mikael inilah kemudian yang menitis datang ke dalam dunia ya, lalu kemudian kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dan titisan Mikael yaitu Yesus Kristus inilah yang disebut sebagai saksi Yehova. Ingat, hanya satu kata saksi ya, bukan saksi-saksi. Yesus adalah saksi Yehova. Dia adalah saksi yang utama. Lalu kita akan meneladani Yesus
menjadi saksi-saksi Yehova. Maka mereka menyebut diri saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan mereka adalah saksi-saksi Yehova. Nah, ajarannya sama dengan ajaran Arius, merupakan kebangkitan kembali ajaran Arius. Dan ini adalah bidat sesat yang sudah dikutuk dalam sejarah gereja, saudara. Nah, demikian saudara masalah Trinitas ya. Jadi kalau saudara menemukan ajaran-ajaran yang mirip atau sama atau serupa dengan apa yang saya sudah sampaikan ini tadi di internet ya, di YouTube, di Facebook, langsung cap itu sebagai bidat karena dulunya sudah ada. Erastus Abdono mengatakan ini penemuan baru, ini adalah sesuatu yang baru, omong kosong itu saudara. Dari dulu sudah ada ajaran-ajaran semacam itu. Dan seluruh bidat itu bertumpuk itu di pikiran dia lalu kemudian diajarkan. Nah sekarang masalah kristologi saudara. Di dalam doktrin Kristus itu sebelum muncul konsili Kalsedon itu ada perdebatan seputar Dewi Natur Kristus. Tetapi ada baiknya saudara, sebelum saya menyambung mengenai kristologi ini, saya sedikit singgung juga masalah konsili Konstantinopel ya, yang memang merupakan kelanjutan dari konsili Nisea. Kalau konsili Nisea itu tahun 325, maka konsili Konstantinopel ini tahun, kalau saya tidak salah, 381. Nah, di dalam konsili Konstantinopel 381 ini kemudian juga Roh Kudus dinyatakan di sana sehakikat, sederajat, equal in power and glory dengan Bapa dan dengan Anak. Jadi ketiga pribadi Trinitas ini satu hakikat adanya, satu substansi adanya. Ya, jadi itu saudara yang perlu saya tambahkan ya mengenai Trinitas ya. Sehingga kemudian kalau kita mengenal rumusan konsili Nisea, sebetulnya itu tidak hanya merujuk kepada konsili tahun 325 itu, tidak. Kalau kita menyebut konsili Nisea, itu langsung terkandung di dalamnya juga keputusan konsili Konstantinopel itu. Sebetulnya lengkapnya itu konsili Nisea Konstantinopel, tapi karena diringkas biasanya kita sebut konsili Nisea saja. Ya, itu tambahan informasi saudara ya. Nah, sekarang mengenai kristologi ya, ada dua kutub bidat ya sebelum konsili Kalsedon. Kutub bidat yang pertama itu sebagaimana diajarkan oleh Apollinaris ya, maka disebut sebagai Apollinarian. Nah, Apollinaris ini kemudian memandang secara ekstrim dan tidak adil terhadap natur kemanusiaan Kristus. Menganggap bahwa natur kemanusiaan Kristus itu terhisap dalam kealahannya. Sehingga Yesus itu dalam kemanusiaannya sebetulnya bukan apa-apa lagi ya, karena sudah dikuasai penuh oleh kealahannya. Jadi logos itu mengambil kemanusiaan ya, Yesus ya, sang logos ya berinkarnasi ya, mengambil natur manusia yaitu natur kemanusiaan Yesus, dan natur kemanusiaan Yesus itu kemudian diambil alih sepenuhnya oleh kealahannya, dihisap oleh kealahannya. Sehingga memang kelihatan manusia, tapi sebetulnya sudah kealahannya yang mendominasi. Kemanusiaan Yesus itu sama sekali bukan apa-apa lagi. Ini ajaran daripada Apollinaris, saudara ya. Yang kemudian juga ada kemiripannya, ya, atau bahkan kesamaannya dengan ajaran Eutychus ya. Ajaran Eutychus yang mengatakan ya hal yang sama. Natur kemanusiaan Yesus hanya kelihatannya saja manusia, tetapi sebetulnya itu sudah diambil alih oleh kealahannya, sudah terhisap dalam kealahannya. Sehingga Yesus hanya satu natur ya, natur Allah saja sebetulnya, karena kemanusiaannya itu sudah diambil alih oleh kealahannya. Nah, ajaran ini biasa disebut sebagai ajaran monofisik ya, ajaran monofisik, dan ini adalah ajaran sesat saudara. Ini adalah ajaran sesat. Lalu kemudian muncul juga kesesatan yang lain yang diajarkan oleh orang-orang ya seperti Nestorius ya. Nah, ajaran Nestorius ini kemudian dikenal sebagai ajaran Nestorian. Nah, apa yang diajarkan oleh Nestorius, saudara? Nestorius mengatakan bahwa di dalam diri manusia Yesus itu ada dua pribadi yang sama-sama tinggal. Pertama, pribadi logos yang berhuni dalam diri manusia Yesus. Kedua, pribadi kemanusiaan Yesus. Jadi ada dua pribadi yang berjalan bersama-sama. Ya, ada dua pribadi yang berjalan bersama-sama, saling berkasih-kasihan, saling berelasi,
saling satu tujuan, ya. Jadi dua pribadi ini dalam diri Yesus itu tinggal sama-sama untuk menjalankan satu tujuan, yaitu tujuan penebusan, ya, begitu ya. Jadi ada pribadi logos yang berhuni dalam diri manusia Yesus yang juga mempunyai pribadi manusia. Maka karena pengajarannya seperti itu, saudara, maka ajaran ini disebut sebagai duofisit, ya. Duofisit, ya. Ada pribadi Allah, pribadi logos, ya, Allah, ya. Lalu ada pribadi kemanusiaan Yesus, duofisit, ya. Kalau tadi yang pertama monofisit, kalau ajaran Nestorius ini disebut sebagai duofisit. Nah, dalam polemik dengan ajaran Erastus Abdono, saya lebih melihat ajarannya tentang Yesus manusia sempurna yang dihuni oleh Yahweh itu lebih mirip dengan ini ajaran Nestorian, ya, ketimbang ajaran Apollinarian atau Eutychus, ya, saudara, yang monofisit. Kenapa saya katakan lebih mirip Nestorian? Karena bagi Erastus, ya, Yesus itu dalam kemanusiaannya dia sadar dan dia aktif, taat. Karena nanti ini akan dicocokkan dengan teorinya yang bernama corpus delicti. Dibutuhkan manusia taat sempurna yang lulus untuk menjadi pembanding bagi setan, untuk mempersalahkan setan, agar Tuhan bisa mempersalahkan setan, agar Allah bisa mempersalahkan setan, gitu ya, saudara, ya. Nah, maka menurut saya lebih mirip ajaran Nestorian, ya. Tapi apapun itu, ya, di dalam diri pemikiran Erastus Abdono ini memang bertumpuk-tumpuk banyak bidat, saudara. Termasuk juga bidat Unitarian, ya, saudara, ya. Bidat Unitarian, ya, Yesus diangkat jadi Tuhan. Ya, baik. Jadi itu ajaran Nestorius, saudara, yang mengatakan ada dua pribadi dalam diri Yesus, pribadi logos dan pribadi manusia, ya, Yesus. Dan sudah dicap sebagai bidat dalam sejarah gereja dan sudah diusir, ya, lalu kemudian melarikan diri ke tanah Arab, ya, juga ke Timur Tengah dan mengembangkan ajaran mereka di sana, dan kelihatannya memang ajaran Nestorius ini yang mempengaruhi dunia Islam, sehingga dunia Islam menganggap Yesus hanyalah nabi saja, hanyalah manusia saja, ya, yang dipanggil menjadi nabi, begitu. Ya, itu ajaran sesat dalam hal kristologi, ya. Dan karena ada dua ekstrim ajaran sesat ini, pertama monofisit dan kedua duofisit, maka kemudian ada konsili gereja itu di Kalsedon, ya. Konsili Kalsedon ini, saudara, kemudian memutuskan bahwa Yesus itu hanya satu pribadi, yaitu pribadi logos. Nah, pribadi logos ini yang mempunyai substansi ilahi sepenuhnya, kemudian datang ke dalam dunia berinkarnasi menjadi manusia, dalam arti mengambil natur manusia, mengenakan natur manusia atau mengambil natur manusia bagi dirinya sendiri, sehingga pribadi logos Allah ini, pribadi sang anak ini, saudara, pribadi kedua Allah Tritunggal, sekarang mempunyai dua natur yang berbeda. Pertama, Allah 100% karena memang dia adalah Allah, ya. Kedua, setelah berinkarnasi mengambil natur manusia, dia mempunyai natur manusia sepenuhnya. Ya, tubuh dan jiwa manusia sepenuhnya. Bukan sekadar logos mengambil daging saja, seonggok daging, tidak. Kemanusiaan Yesus betul-betul sempurna, sehingga kemanusiaan Yesus itu adalah tubuh dan jiwa. Nah, ada orang-orang yang percaya tentang doktrin inkarnasi, tetapi kemudian menolak bahwa Yesus itu mempunyai jiwa manusia. Ini ajaran sesat, saudara. Waktu Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu nyawa kemanusiaan Yesus, saudara. Karena kalau Yesus sebagai logos ilahi yang bersifat rohani atau roh, itu bagaimana bisa menyerahkan diri kepada Bapa? Karena Yesus dalam kealahannya tidak terbatas, sama dengan Bapa, ya. Jadi yang diserahkan Yesus pada saat mati di atas kayu salib itu adalah jiwa kemanusiaannya. Maka Yesus manusia 100%. Mempunyai juga dorongan-dorongan sebagai manusia secara alamiah, tetapi Yesus tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa, saudara. Nah, Yesus sebagai manusia 100% yang punya tubuh dan jiwa itu, saudara, tetapi tidak mempunyai pribadi manusia sendiri. Nah, kalau kita katakan mempunyai pribadi manusia sendiri, maka kita jatuh dalam kesesatan Nestorius tadi, ya, yaitu ajaran duofisit. Tidak.
kemanusiaan Yesus walaupun sempurna tubuh dan jiwa, tetapi tidak membentuk pribadi manusia sendiri. Tetapi kemanusiaan Yesus, ya, tubuh dan jiwanya, dan notabene jiwanya tentu mempunyai pikiran, jiwanya mempunyai afeksi, emotion, kehendak, ya. Jiwanya mempunyai aspek sosial, jiwanya mempunyai hati nurani, jiwanya mempunyai aspek spiritual, sama seperti kita manusia pada umumnya. Maka tubuh dan jiwa Yesus dalam kemanusiaannya itu, saudara, otomatis mengambil bagian dalam pribadi Logos. Sehingga Yesus itu hanya satu pribadi saja, yaitu pribadi Logos dengan dua natur yang berbeda. Maka ketika pribadi Logos itu sudah mengambil natur manusia, maka memang pribadi Logos itu sekarang menjadi lebih kompleks, ya. Bukan lebih kompleks dalam pengertian pribadi Logos itu berubah, tidak, karena Allah tidak berubah. Logos adalah Allah, ya, sang anak adalah Allah, dan Allah tidak berubah, ya. Tetapi saya katakan lebih kompleks karena apa? Tadinya tidak mempunyai natur manusia, tetapi setelah berinkarnasi sekarang mempunyai tubuh dan jiwa manusia, yang juga kemanusiaannya itu mengambil bagian dalam pribadi Logos itu tadi. Nah, maka dalam Konsili Chalcedon itu dirumuskan, saudara, dan itu ajaran yang betul-betul alkitabiah, saudara. Yesus itu adalah satu pribadi Logos yang mempunyai dua natur yang berbeda, ilahi sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Kedua natur yang bersatu dalam pribadi Logos ini itu tidak bercampur, tidak berubah. Rumusan ini untuk melawan ajaran Apollinarian dan Eutychus. Lalu kemudian dikatakan juga tidak terpisah, tidak terbagi. Rumusan ini untuk melawan ajaran duofisit dari Nestorius atau ajaran Nestorian, saudara. Dan setelah Konsili Chalcedon ini, saudara, maka sudah tuntas pergumulan kristologi. Maka siapapun sekarang ini yang membangkitkan kembali ajaran-ajaran bidat itu semacam Apollinarian, ya, atau Eutychus, ya, monofisit, ataupun Nestorian, duofisit, itu pastilah ajaran sesat. Dan kalau Anda mendengarkan ajaran-ajaran dari pendeta Erastus Sabdono, saudara tahu bahwa bertumpuk-tumpuk bidat dalam sejarah yang sudah dikutuk sebagai bidat itu, sebagai ajaran sesat itu, kemudian diajarkan kembali oleh Erastus Sabdono dan orang-orang lain, saudara, ya. Nah, mari kita melawan semua itu, saudara. Jangan percaya begitu saja ajaran yang berseliweran di medsos, ya. Jangan, saudara. Uji semua, dan biarlah video saya ini yang singkat saja ini, saudara, boleh menjadikan saudara itu mengenal bidat-bidat itu, saudara, sehingga saudara tidak gampang tertipu. Dalam hal Trinitas, kita percaya Allah itu hanya satu substansi, satu hakikat, satu natur, ya, yang dimiliki bersama oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah tiga hipostasis atau tiga pribadi yang berbeda. Bersatu dalam satu hakikat, satu esensi, tetapi bisa dibedakan dengan jelas. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dan di dalam diri Trinitas ini dimungkinkan adanya relasi kasih yang kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata Allah itu adalah kasih, karena memang di dalam diri Trinitas ini, saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sudah saling mengasihi. Jadi tidak bisa dipisah, tidak bisa dicerai-berai. Bukan ada tiga Allah yang sama-sama maha kuasanya. Salah itu. Kalau ada tiga Allah dianggap sama-sama kuasanya, sama-sama maha kuasanya, maka tiga Allah ini adalah tiga Allah yang terbatas. Kenapa? Karena Bapa dibatasi oleh Anak, ya. Anak dibatasi oleh Roh Kudus. Kenapa saling membatasi? Karena terpisah, saudara. Tetapi Allah Tritunggal ini hanya satu hakikat saja. Di dalam satu hakikat itu ada tiga pribadi yang berbeda. Nah, ini ajaran yang biblikal, yang konservatif, yang sudah ditegakkan dalam sejarah gereja, yang mau diobok-obok oleh pengajar-pengajar bidat ini. Lalu kemudian juga, saudara, dalam hal kristologi, saya ringkaskan, saya buat kesimpulan, adalah bahwa Yesus itu hanya satu pribadi, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal, pribadi Logos, yang 2000 lebih tahun yang lalu sudah datang ke dalam dunia, berinkarnasi, mengambil natur manusia, tubuh dan jiwa manusia. Tetapi kemanusiaan Yesus tidak mempunyai pribadi sendiri.
otomatis mengambil bagian pribadi dalam pribadi logos. Sehingga pribadi logos itu setelah berinkarnasi mempunyai dua natur yang berbeda. Allah 100%, manusia 100%. Kedua natur yang berbeda ini atau sifat yang berbeda ini tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, tidak terpisah. Semoga penjelasan saya dalam video ini boleh memberkati, mencerahkan, dan memperlengkapi saudara untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Tuhan memberkati kita sekalian.